kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku. Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025 di dalam Renungan Harian. Hari ini judul renungan kita adalah Jangan Kehilangan Harapan. Diambil dari Roma pasal yang ke-7. Pembacaan Alkitab kita setahun hari ini diambil dari Bilangan pasal 26 sampai 27. Saya berharap Bapak Ibu bisa menyempatkan waktu untuk membaca ayat-ayat tersebut. Saya akan baca dalam Roma pasal 7 ayat 22 sampai 25. Demikian. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 7 bicara tentang hukum Taurat. Perjuangan melakukan hukum Taurat dan dosa. Jika kita perhatikan di dalam Roma 7 ini, Paulus tidak berusaha untuk tampil hebat. Tetapi dia tampil apa adanya sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, sama seperti kita semua. Paulus di sini tidak mendiskusikan kehidupan orang yang tidak percaya. Sebaliknya ia berbicara tentang kehidupan orang percaya. Sebagai orang Kristen, kita setiap waktu masih bergumul dengan dosa yang senantiasa mau berkuasa atas hidup kita.
Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat diberikan agar kita mengenal dosa. Tanpa hukum Taurat tidak akan ada seseorang pun yang mengetahui apa itu dosa. Mendengarkan hukum Taurat membuat seseorang sadar apa itu dosa. Bukan berarti bahwa hukum Taurat menyebabkan dosa. Sebaliknya, Taurat dan perintah-perintahnya itu kudus dan baik, serta memperlihatkan betapa jahatnya dosa itu di ayat yang ke-8. Namun, Paulus menyadari bahwa kita masih ada di dalam daging di ayat yang ke-14. Dan daging memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan hukum Taurat dan membuatnya ingin berontak melawan hukum Taurat dan berbalik kepada dosa. Saudara, tidak ada seorang pun yang mampu menaati hukum Taurat dengan sempurna, walaupun ia tahu bahwa itulah yang harusnya dia lakukan. Itulah sebabnya mengapa Paulus begitu lega ketika dia mengetahui bahwa Allah telah mengutus Yesus untuk menyelamatkannya dan juga menyelamatkan semua orang lain dari keadaan yang mustahil ini. Apa yang dialami Paulus bukankah juga sama dengan apa yang kita alami? Di dalam mengiring Kristus, kita berjuang setiap hari. Bahkan, inilah yang memang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus. Kita akan mengalami pergumulan, akan mengalami konflik, akan mengalami peperangan batin. Seperti yang Paulus katakan bahwa masalah bukan sekedar dosa dari luar, tetapi masalah yang kita harus hadapi adalah dosa dari dalam. Masalahnya bukan sekedar godaan dari luar, saudara, tetapi godaan dari dalam diri kita sendiri. Inilah yang Paulus katakan bahwa kita harus bergumul dengan dosa dalam diri kita sendiri setiap hari. Di ayat 18 dengan gamblang, Paulus mengatakan sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik di dalamnya. Sebab dagingnya melakukan bukan apa yang baik, melainkan apa yang jahat. Walaupun ia menghendaki yang baik, tetapi saudara, dia melakukan apa yang tidak dikehendaki itu. Mengapa terdapat pergumulan di dalam diri setiap orang percaya, saudara? Jawabannya adalah sangat sederhana, yaitu dosa yang tinggal di dalam. Paulus juga mengatakan dosa yang diam di dalam aku. Dan ia menuliskannya 2 kali dengan kalimat yang sama di ayat 17 dan ayat 20. Selama kita masih mengenakan tubuh yang fana ini, kita terus bergumul dengan dosa. Sebab itu Paulus mengatakan di ayat 24, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, di dalam diri orang percaya selalu ada peperangan setiap waktu, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, antara pikiran dan hati yang telah mengenal Kristus dengan tubuh yang memiliki natur berdosa. Setiap pergumulan akan menghasilkan 2 kemungkinan. Pertama, dia akan semakin jauh dari Kristus. Dan kedua, dia akan semakin dekat dengan Kristus. Bagi Paulus, pergumulannya membuatnya semakin dekat dengan Kristus dan lebih dekat dengan orang percaya lainnya. Ada 2 hal yang sangat dibutuhkan agar kita semakin dekat dengan Kristus. Pertama, saudara, adalah meminta Roh Kudus
memimpin hidup kita. Di pasal 7 dari kitab Roma yang berbicara tentang perjuangan melawan dosa, dilanjutkan dengan pasal 8 yang berbicara tentang hidup oleh roh. Kelemahan daging kita yang membuat kita tidak mungkin mampu melakukan hukum Taurat, itu telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging. Di dalam daging Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa, sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 3-4. Roh adalah pribadi yang mampu mengarahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan kepada keinginan daging. Kedua, saudara, orang percaya harus hidup dalam komunitas orang percaya. Bisa dalam ibadah, bisa di dalam komsel. Komunitas yang digambarkan oleh Alkitab sebagai suatu tubuh akan saling menguatkan, mendoakan, dan menopang ketika salah satu anggota berada di dalam kelemahan. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Jangan kehilangan harapan. Saudara dan dosa saudara tidak sebanding dengan kebaikan, kuasa, dan kasih karunia Allah. Pandang kepada Yesus yang akan menyempurnakan iman saudara dan memberikan rohnya untuk memberi kekuatan dalam kelemahan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, memang tubuh kami ini lemah. Dan tubuh kami ini dikuasai oleh natur berdosa. Setiap hari kami bergumul di dalam melawan keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Hati kami, pikiran kami berkehendak untuk melakukan apa yang roh Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi seringkali daging ini membuat kami melakukan hal yang sebaliknya. Hal yang bertentangan dengan firman. Tuhan, kami mengaku kami lemah. Kami mengaku kami perlu Engkau. Kami perlu tuntunan roh-Mu. Kami perlu kuasa Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan. Bukan saja dalam berkehendak, tetapi kemampuan di dalam melaksanakan akan perintah Tuhan. Melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntun kami terus, pegang tangan kami, dan berjalanlah memimpin kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.